Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Maulana dengan NIM 23030404168 dari Rombel 4 ingin menjelaskan PPT mengenai pertumbuhan penduduk materi dari mata kuliah. Pertumbuhan penduduk. Definisi penduduk. Definisi penduduk ialah perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di antara lain ada kelahiran. Di setiap kelahiran itu bakal berdampak pada perubahan-perubahan akan pertumbuhan penduduk. Lalu ada kematian dan juga ada migrasi karena bertempat tinggal pindah dari kota asalnya. Pertumbuhan penduduk geometrik. Pertumbuhan penduduk geometrik terjadi ketika populasi tumbuh dengan laju persentase yang tetap dari waktu ke waktu. Ini berarti jumlah penduduk meningkat atau berkurang pada tingkat yang konstan dalam setiap periode waktu tertentu. Contoh, misalnya ada kota memiliki 10.000 penduduk pada 2020 dan tingkat pertumbuhan tahunan adalah 3%. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2030? Di sini ada 10.000 itu jumlah penduduk pada tahun 2020. Lalu 0,03 itu persenan dari pertumbuhan penduduk dan T adalah tahun. Di sini 10.000 lalu dikali dengan berapa persen sih yang naik pada setiap tahunnya, lalu dikali 10 didapatkan hasil 13.439. Lalu ada pertumbuhan penduduk aritmatik. Pertumbuhan penduduk aritmatik terjadi ketika penambahan jumlah penduduk pada setiap periode waktu tetap konstan. Ini berarti penambahan jumlah penduduk tetap pada nilai tertentu dalam setiap periode waktu. Contoh, sebuah desa memiliki 500 penduduk pada tahun 2020 dan setiap tahunnya bertambah 50 penduduk. Berapa jumlah penduduk di desa tersebut pada tahun 2030? Di sini ada 500 penduduk pada tahun 2020. Lalu ada 50-nya penduduk dan T-nya itu tahun. Jadi rumusnya langsung aja penduduk pada tahun 2020 ditambah dengan berapa tahun sih? Setiap tahun ada berapa penduduk yang bertambah, lalu dikalikan dengan tahunnya. Dia didapatkan hasil 1.000 penduduk. Baik, lanjut. Pertumbuhan penduduk eksponensial. Pertumbuhan penduduk eksponensial terjadi ketika populasi tumbuh dengan laju yang proporsional terhadap jumlah penduduk pada setiap periode waktu. Ini berarti laju penduduk meningkat seiring bertambah jumlahnya penduduk. Contoh, sebuah pulau memiliki 1.000 penduduk pada tahun 2020 dan memiliki tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Berapa jumlah penduduk di pulau tersebut pada tahun 2030? Di sini ada 100.000 penduduk sebagai PO, R-nya 5% dijadiin 0,05, lalu ada tahun 10 tahun. Lalu penduduk ini dikalikan dengan persenan dan berapa jumlah tahunnya dan dia dapatkan hasil 1.648. Lanjut. Definisi struktur penduduk.
struktur penduduk mengacu pada komposisi populasi suatu wilayah berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Lanjut, di sini ada pengkelompokan penduduk. Di usia, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan rentang usianya, seperti anak-anak dari mulai umur baru lahir 0 tahun sampai 14 tahun, di angka dewasa ada dari 15 tahun sampai 64 tahun, dan di lansia ada 65 tahun ke atas. Lalu ada jenis kelamin. Penduduk dapat dibagi menjadi kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu juga ada pendapatan. Penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan, seperti miskin, menengah, ataupun kaya. Lalu sex ratio. Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah pria dan wanita dalam populasi. Biasanya sex ratio ini diukur sebagai jumlah pria per 1000 wanita. Ini dapat memberikan gambaran tentang distribusi gender dalam populasi. Contohnya, jika suatu negara memiliki sex ratio 1005, itu berarti ada sekitar 1005 pria untuk setiap 100 wanita dalam populasi. Ini menunjukkan bahwa jumlah pria sedikit lebih banyak daripada wanita dalam populasi tersebut. Lanjut, dependensi ratio merupakan angka yang menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif di satu wilayah. Contohnya ada negara berkembang nih, misalnya sebuah negara berkembang memiliki struktur demografis di mana proporsi penduduk usia tua di atas 65 tahun relatif kecil kalau dibandingkan dengan usia produktif, yaitu dewasa antara umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tapi memiliki jumlah anak-anak di bawah 15 tahun yang sangat tinggi. Dependensi ratio negara tersebut cenderung tinggi karena populasi produktif harus mendukung jumlah anak yang besar dalam mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Lalu di sini ada identifikasi generasi, teori generasi. Di abad sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1946 sampai 1964, kalau generasi X dari mulai 1965 sampai 1980, itu bisa disebut juga generasi X, yang mana pada awal penggunaan PC, TV kabel, dan internet. Di lain juga ada generasi Y, mulai dari 1981 sampai dengan 1994. Generasi milenial ini yang banyak menggunakan teknologi komunikasi instan. Lalu juga ada generasi Z, 1995 sampai dengan 2010, generasi net atau disebut generasi internet, generasi gadget yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Ya, baik. Sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.